Bisa diaturi teman-teman. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian serta Camat Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, karunia dan rahmatnya, pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara rapat paripurna DPRD yang beracarakan pemilihan umum DPRD terhadap RAPBD tahun anggaran 2021. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya yang menuntut umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 30 dari 49 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD hari Jumat tanggal 13 November 2020 hari Jumat. Dengan ini rapat paripurna DPRD hari Jumat maaf, ya konsen. Dengan ini rapat paripurna DPRD hari Jumat tanggal 13 November 2020 yang beracarakan pemilihan umum DPRD terhadap RAPBD tahun anggaran 2021 secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita mengulas sedikit hantaran nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Cirebon pada rapat paripurna DPRD tanggal 13 November 2020 bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 ditunjukkan dalam rangka mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta pengembangan infrastruktur. Dalam hantaran Bupati pada sisi pendapatan daerah, anggaran pendapatan daerah tahun 2021 sebesar 3,3 triliun rupiah lebih terdiri dari untuk pos pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon direncanakan sebesar 671 miliar rupiah lebih. Pendapatan transfer sebesar 2,7 triliun. Pendapatan transfer pemerintah pusat diperoleh dari dana perimbangan 1,8 triliun. Pendapatan transfer pemerintah pusat diperoleh dari dana intensif daerah sebesar 40 miliar rupiah lebih. Pendapatan transfer pemerintah pusat diperoleh dari dana desa sebesar 454 miliar rupiah lebih. Dan pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebesar 356 miliar rupiah lebih yang diperoleh dari pendapatan bagi hasil pajak. Sedangkan anggaran belanja daerah untuk tahun anggaran 2021 sebesar 3,4 triliun lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi direncanakan sebesar 2,5 triliun rupiah lebih. Belanja modal direncanakan sebesar 178 miliar rupiah lebih. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 28 miliar rupiah lebih. Dan belanja transfer sebesar 670 miliar rupiah lebih. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita simak bersama pemandangan umum DPRD terhadap RAPBD tahun anggaran 2021 yang akan disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD. Dari usulannya masuk ada 7 pembicara yang akan menyampaikan pemandangan umum DPRD. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada yang terhormat Saudara fraksi PKB, enggak waktu dan tempat persilakan. Tes. Makasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon,
yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, yang terhormat rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayatnya. Kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 dalam forum yang terhormat ini. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, setelah mencermati dan mempelajari kebijakan umum belanja daerah tahun anggaran 2021, prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2021, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk memberikan catatan, pertanyaan, dan pernyataan dalam pandangan umum ini terhadap RAPBD tersebut. A. Pendapatan. Dalam nota keuangan RAPBD 2021, proyeksi pendapatan asli daerah sebesar 671,41 miliar. Hal ini mengalami kenaikan dari APBD perubahan tahun anggaran 2020. Penetapan target pendapatan ini diasumsikan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Cirebon dalam keadaan normal. Sedangkan kita tahu dan mengerti prediksi tentang potensi resesi ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 potensial terjadi. Tentunya juga akan berpengaruh di Kabupaten Cirebon. Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, berpotensi juga menurunkan pendapatan daerah. Bagaimana Saudara Bupati dapat mengejar target pendapatan tahun anggaran 2021 tersebut? B. Belanja. Dari nota pengantar RAPBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan Saudara Bupati, alokasi belanja pada RAPBD tahun 2021 direncanakan sebesar 3,4 triliun rupiah lebih. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dari sisi belanja tersebut, porsi belanja lebih didominasi pada belanja operasi sebesar 2,5 triliun rupiah lebih atau 74,73% dari alokasi belanja daerah tahun 2021. Yang terdiri dari belanja pegawai 1,8 triliun rupiah lebih, belanja barang dan jasa sebesar 718 miliar rupiah lebih, belanja hibah 29 miliar rupiah lebih, dan belanja bantuan sosial 13 miliar rupiah lebih. Dari porsi alokasi belanja tersebut, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk memberikan catatan, pertanyaan, dan pernyataan. 1. Porsi belanja pegawai sebesar 1,8 triliun lebih atau 52% dari alokasi belanja tahun anggaran 2021 adalah sangat besar. Kiranya dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja perangkat daerah umum dalam upaya pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon. Jangan sampai hanya menjadi beban anggaran daerah tanpa adanya kontribusi yang nyata bagi pembangunan Kabupaten Cirebon. 2. Proporsi alokasi anggaran untuk belanja dalam bidang pendidikan sebesar 30,86% harus lebih dioptimalkan dalam realisasi anggaran tersebut. Salah satu permasalahan dunia pendidikan di situasi COVID-19 ini adalah kesulitan proses serta akses belajar mengajar di sekolah, serta anggaran pendidikan khususnya sekolah keagamaan atau swasta yang mengalami kesulitan anggaran. Selain itu, permasalahan pembelajaran jarak jauh atau PJJ juga mengemuka di masyarakat. Masih banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki akses internet, di mana angka tersebut didominasi oleh jenjang SD dan MI. Mengingat resiko COVID-19 yang juga mengancam anak-anak, tentunya pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi pilihan terbaik saat ini. Atas dasar itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong agar pemerintah daerah memperhatikan lebih serius lagi alokasi anggaran lembaga pendidikan swasta dan keagamaan, khususnya sarana prasarana, guru-guru honorer, dan tenaga pendidikan
lainnya. Jangan sampai terkesan pendidikan swasta dan agama di Kabupaten Cirebon sekolah dianaktirikan dalam alokasi penganggarannya. Ketiga, proporsi alokasi anggaran belanja dalam bidang ekonomi yang kecil, hanya 5,74%. Dinilai tidak searah dengan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon tahun 2021. Postur anggaran seharusnya memperhatikan skenario terburuk di tahun 2021. Karena kemungkinan pandemi masih berlangsung, program pembangunan di Kabupaten Cirebon seharusnya lebih difokuskan pada dampak pandemi COVID-19, khususnya pada program percepatan pemulihan ketahanan ekonomi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, prediksi tentang potensi resesi ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 tentunya juga akan berpengaruh di Kabupaten Cirebon. C. Kesimpulan. Kebijakan pembangunan dengan skala prioritas harus lebih mendasarkan kepada beberapa aspek. Antara lain, proyeksi pendapatan atau pajak daerah, juga evaluasi program melalui penyempurnaan target kinerja dan target RPJMD Kabupaten Cirebon. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai postur anggaran dan penyusunan program tahun 2021 kurang memperhatikan skenario terburuk di tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Program pembangunan seharusnya lebih fokus pada dampak COVID-19, baik di bidang pemulihan ketahanan ekonomi maupun pendidikan dan kesehatan. Kondisi seperti ini berdampak besar pada kondisi APBD Kabupaten Cirebon ke depan. Ini adalah tantangan berat yang harus benar-benar menjadi perhatian serius Bupati Cirebon, yakni untuk menata ulang proses penganggaran, sekaligus mengantisipasi dan mengambil langkah solutif dan tindakan preventif terhadap wabah COVID-19 di Kabupaten Cirebon yang masih saja terus bertambah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, sebelum menutup pemandangan umum ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar proses pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021 ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan peraturan daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian pemandangan umum ini, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Haji Darussa SH dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Baik, untuk pembicara kedua dari fraksi PD Perjuangan, Saudara Yoga Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang terhormat pimpinan anggota DPRD, yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli Bupati, dan para asisten, pimpinan kelembagaan BUMD, unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah, dan camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpah nikmat, berkah, taufik, dan hidayah yang tercurah pada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara pemenangan umum fraksi terhadap pengantaran nota keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.
Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya yang telah memberikan keteladanan dan pegangan tangan tentang tata cara beragama sebagai modal spirit dan kebutuhan dasar dalam meneruskan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa, yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemenangan umum terhadap pengantaran nota keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2021. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Bupati Cirebon atas perkenannya telah hadir di tengah-tengah kita semua dalam memenuhi tugas konstitusional menghadiri serta menyerap penyampaian pemandangan umum fraksi PD Perjuangan terhadap pengantaran nota keuangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat, dalam forum yang sakral dan hikmat ini, izinkan kami, fraksi PD Perjuangan memberikan masukan serta kritik terkait dengan pengantaran nota keuangan rencana anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Izinkan kami dari fraksi PD Perjuangan memberikan pemandangan kesamaan, persepsi, serta seruan sinergi dalam menjalankan program untuk mencapai cita-cita kita bersama, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia, rakyat Kabupaten Cirebon. Bahwa bicara perencanaan adalah proses terpenting dalam sebuah alur tercapainya tujuan. Tanpa melakukan perencanaan sangat mustahil tujuan program bisa terrealisasi dengan baik. Sangat vitalnya peran perencanaan yang dikembangkan di atas diperlukan perumusan yang dinamis serta peran aktif dari setiap instrumen terpenting yang ada di Kabupaten Cirebon, baik dari eksekutif maupun legislatif. Peran dinamis di sini kami maknai bahwa kebutuhan rakyat setiap waktu akan berubah. Tetapi landasan konstitusi itu yang menjadi bijak utama kita dituntut disiplin dan teguh dalam menjalankan mengawal terhadap implementasi dari pengantar nota keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang menjadi hal yang sangat penting. Peran aktif dari eksekutif dan legislatif untuk tanggap terhadap persoalan masyarakat serta menjadi wadah keluh kesah masyarakat, dan kami meyakini bahwa pemerintah hari ini akan mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat Kabupaten Cirebon ke depan. Pimpinan dan Dewan yang terhormat, setelah kami telaah lalu melakukan kajian secara detail terhadap deskripsi materi pengantaran nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Fraksi PD Perjuangan Kabupaten Cirebon akan memberikan masukan dan beberapa pertanyaan yang kami anggap ini adalah hal konstruktif untuk pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pembangunan hari ini dan masa-masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pemandangan terhadap beberapa hal. Pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat, ucapan syukur alhamdulillah kami fraksi PD Perjuangan mengucapkan akhirnya kita selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon hari ini dapat melaksanakan rapat paripurna tentang antar nota keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Setelah beberapa waktu lalu mengalami gonjang-ganjing penundaan pelaksanaan rapat paripurna yang terhormat ini. Sebelumnya lebih lanjut kami fraksi PD Perjuangan memberikan pemandangan terkait dengan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Terlebih dahulu kami mengingatkan tentang tahapan rencana anggaran khusus terkait dengan batasan waktu persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Hal ini perlu menjadi acuan dan perhatian mengingat dampak dari tidak tepatnya waktu persetujuan rencana anggaran pendapatan belanja daerah akan dapat sanksi yang berlaku bagi penyelenggaran pemerintah tersebut. Sementara untuk tahun anggaran sekarang 2020 dan beberapa tahun mundur sebelumnya, pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan capaian prestasi wajar tanpa pengecualian atau WPK dari BPK RI. Ini adalah opini terbaik yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Jangan sampai prestasi yang sudah didapat menjadi hilang karena sanksi ketidaktepatan waktu persetujuan. Idealnya ke depan kita harus menjadi lebih berprestasi dan maju, bukan malah menjadi mundur hanya karena hal-hal yang menurut kita tidak begitu prinsip. Dan hal di atas tidak kalah penting juga untuk diperhatikan dalam melakukan sinkronisasi agenda strategis pemerintah daerah yang diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon agar dapat terakomodir dalam menjadwalkan agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon secara paten dan berdisiplin. Mengingat sekarang padatnya agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon, supaya kegiatan yang satu dengan yang lain tidak tumpang tindih, harus tersistem dan konsisten terhadap kesepakatan bersama sebagaimana wujud komitmen terhadap landasan hukum, peraturan dan tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon. Pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan mengalami perubahan yang prudensial, sepertinya pemutakhiran serta penyajian anggaran pendapatan dan belanja dalam kode rekening yang sebelumnya hanya sampai pada kegiatan, akan tetapi pada tahun 2021 sampai pada sub kegiatan penambahan digit kode rekening belanja sampai dengan sub kegiatan, termasuk juga dalam komponen yang dibelanjakan harus terperinci, baik melalui sistem informasi pembangunan daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Perubahan penyajian seperti ini di sisi lain sebuah perbaikan dan peningkatan kualitas penganggaran sudah harus dimulai dari perencanaan, akan tetapi penerapan aturan ini tidak dimulai dari perencanaan penyusunan anggaran. Kondisi ini yang mestinya diperhatikan dengan jangan sampai penyusunan ini berdampak pada tidak terrealisasinya atau terserapnya satu kegiatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Besar harapan kita bersama fraksi PD Perjuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021, pemerintah daerah dapat menyerap atau merealisasikan anggaran secara maksimal yang bertujuan pada terwujudnya Kabupaten Cirebon yang sejahtera. Pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi PD Perjuangan atas nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Mari kita sama-sama berpikir objektif dan berpandangan lurus demi kemajuan daerah Kabupaten Cirebon. Memahami serta berpikir dan bertindak sesuai dengan the rule of management. Tugas pokok, fungsi pokok, dan tanggung jawab konstitusi itu adalah mandat yang bersifat wajib diemban oleh kita sebagai wujud persembahan pengabdian serta dedikasi kita terhadap sumber dari kedaulatan, yaitu rakyat bergotong royong. Kiranya segala niat dan perjuangan yang kita lakukan pada hari ini semata-mata untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan sejahteranya masyarakat Kabupaten Cirebon yang kita cintai. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas perhatian semua pihak dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sumber 13 November 2020, fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Cirebon, Ketua Haji Mustafa SH. Baik, pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, Bapak Haji Kanafi SHMH. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Saudara Sekretaris Dewan beserta jajaran eksekutif, juga tak lupa rekan media, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan berkah dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaat di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Rapat paripurna DPRD yang terhormat. Terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 yang disampaikan dalam hantaran Bupati, fraksi Partai Golongan Karya memberikan beberapa catatan dan tanggapan sebagai berikut. 1. Berdasarkan Perbu 45 tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Cirebon 2021, yaitu arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, fraksi Partai Golongan Karya menyoroti terkait proporsi anggaran tahun 2021 untuk sektor ekonomi yang hanya sebesar 5,74% dari 3,4 triliun lebih. Pemulihan ketahanan ekonomi seperti apa yang nanti akan dicapai? Mohon penjelasan. Yang selanjutnya, dalam mengimplementasikan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, fraksi Partai Golkar melihat di daerah perbatasan dan rawan bencana, hal ini terlihat dari minimnya pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan. Sebagai visi misi Bupati Cirebon Terang
akan tetapi belum kelihatan sama sekali terangnya, terutama di daerah perbatasan. Mohon penjelasan untuk anggaran ke depan. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon per tahun anggaran 2021. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian pemandangan umum ini tidak semuanya dibaca, karena kasihan dengan fraksi yang lain. Semoga Allah meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon, 13 November 2020, Ketua Fraksi Partai Golkar Anton Maulana STMM. Terima kasih. Baik, pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Haji Sopwan ST. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan para asisten, pimpinan kelembagaan BUMD, unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah, dan camat Kabupaten Cirebon, undangan dan hadirin yang berbahagia. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka mendengar penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga sampai pada kita selaku pengikut hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah kami menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan yang berkenan memberi kami kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap hantaran rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 pada Jumat 13 November 2021. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Setelah mencermati dan menyikapi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, kami fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa hal dalam pandangan umum ini, antara lain. Pertama, terjadinya jadwal penyampaian hantaran yang selalu berubah-ubah. Hal ini berdampak pada terganggunya kegiatan fraksi maupun DPRD yang sudah ditetapkan jadi tumpang tindih dengan kegiatan lainnya dalam satu waktu, serta tidak maksimalnya pembahasan anggaran ke depannya
dan mengakibatkannya kacaunya jadwal kegiatan DPRD. Selanjutnya, bahwa mundurnya waktu hantaran disebabkan karena berubahnya sistem penganggaran dan kode rekening. Tapi jika pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Kabupaten daerah Cirebon sudah menggunakan sistem perencanaan 1 tahun sebelumnya untuk semua jenis kegiatan dan program, maka perubahan sistem ini tidak membuat kita kaget dan kesulitan ketika ada perubahan sistem penganggaran yang sekarang. Mohon tanggapan. Selanjutnya, adanya proyeksi pendapatan asli daerah sebesar 671 miliar rupiah lebih yang diperoleh dari hasil pajak daerah direncanakan sebesar 259 miliar rupiah lebih, retribusi daerah direncanakan sebesar 37 miliar rupiah lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar 9 miliar rupiah lebih, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar 364 miliar rupiah lebih. Faktor apa yang menjadi dasar pokok dari asumsi PAD yang direncanakan pada RAPBD tahun anggaran 2021? Bagaimana dengan prediksi tentang potensi resesi ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19? Potensial akan terjadi, tentunya juga akan berpengaruh di Kabupaten Cirebon. Mohon jawaban. Yang ketiga, berdasarkan tema pembangunan pada 9 prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon untuk tahun 2021 yang tercantum dalam nomor 4 tentang pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata berbasis inovasi. Hal ini mengingat bahwa salah satu peningkatan ekonomi kerakyatan adalah UMKM. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus pemerintah terhadap keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 dan bantuan modal usaha serta pelatihan untuk para pelaku UMKM. Pertanyaannya adalah, mengapa ekonomi kerakyatan dalam sektor UMKM tidak termasuk prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon? Mohon penjelasan. Terakhir, dalam penanganan kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat adalah merupakan hal yang utama dan sangat penting. Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, serta dapat meminimalisir kesalahan dan atau penyelewengan yang dapat mengakibatkan dana tidak terserap dengan baik. Hal ini masih terlihat kisruhnya data terpadu kesejahteraan sosial secara berkelanjutan di masyarakat yang masih belum proporsional. Mohon tanggapan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Gerindra. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 13 November 2021. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua Hajah Nana Kencanawati SPDI, Sekretaris Sofwan. Baik, pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Nasdem, Saudara Bapak Haji Munawir SH. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Saudara Ketua dan unsur pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat rekan asisten, staf ahli Bupati, Inspektur, Kepala Satuan Pamong Praja, yang terhormat rekan Kepala Dinas, rekan Kepala Kantor, rekan Direktur RSUD, rekan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah, dan rekan Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat undangan dan para hadirin yang kami muliakan. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya kita dapat bersilaturahim kembali dalam rangka rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua menjadi pengikut yang setia yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan DPRD, pimpinan sidang paripurna yang telah memberikan waktu berharga ini untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten tahun 2021 yang disampaikan Bupati pada tanggal 13 November tadi siang. Hadirin yang saya hormati, sejak berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014, peran APBD yang mencerminkan respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat dan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat yang mengalami penurunan terutama dikarenakan refocusing anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jika program kegiatan yang sebelumnya bisa direncanakan dan dilaksanakan dan dianggap tanpa kendala, berarti oleh SKPD terkait sekarang harus dikaji secara mendalam dari sisi regulasi dan dibutuhkan keberanian lebih dari SKPD untuk merencanakan program kegiatan dalam RAPD pasca pandemi COVID-19 mendatang. Kenyataan saat ini masih ada asumsi minor terhadap upaya pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengembangkan sumber pendapatan daerahnya, implementasi peraturan daerah soal retribusi atau pajak baru di lapangan masih menimbulkan persoalan karena dianggap membebani masyarakat dan kalangan dunia usaha. Dampak lain yang ditimbulkan dari penggalian potensi daerah seperti itu bukan merangsang minat bagi investor untuk menanamkan modal dan usahanya di daerah, tetapi menimbulkan keengganan bahkan ingin memindahkan usahanya ke tempat lain. Atas dasar alasan utama tersebut, yaitu adanya kecenderungan pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang kurang memperhatikan dimensi kemampuan masyarakat dan dampak ekonomi terutama terhadap investasi, serta masih adanya potensi-potensi pendapatan dari sumber lain yang belum teroptimalkan, maka perlu dilakukan pengkajian sebagai bahan untuk formulasi kebijakan pemberdayaan potensi pendapat asli daerah.
Dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi tersebut, maka fraksi Partai Nasdem memberikan masukan dan pertimbangan atas lantaran rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021 sebagai berikut. 1. Penyusunan pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada basis kinerja SKPD harus terus didorong sehingga berbanding lurus dengan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPD tahun 2021 yang menempatkan 9 prioritas kerja yang disampaikan Bupati Cirebon. 2. Mempertimbangkan prediksi pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar 3,3 triliun, fraksi Partai Nasdem memandang nilai tersebut masih bisa ditingkatkan dengan melakukan akselerasi dan optimalisasi target capaian dari beberapa sumber pendapatan lain. 3. Mengenai alokasi anggaran yang diprioritaskan pada 9 aspek, yakni pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, peningkatan ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, dan fasum kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial, semuanya harus terukur dengan jumlah yang proporsional. 4. Dari sisi belanja operasi yang dialokasikan sebesar 74,73% harus tetap memperhatikan aspek proporsional dengan menekan kebutuhan-kebutuhan rutin yang bersifat seremonial, kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak mendukung sinergitas pembangunan antar daerah, provinsi, dan pusat kiranya harus dievaluasi. Hadirin yang berbahagia, catatan fraksi Nasdem agar pemerintah Kabupaten Cirebon kembali merencanakan realisasi proporsi belanja dan proyeksi alokasi kegiatan yang tepat sasaran setelah RAPBD tahun 2021 ini dihantarkan dan mungkin nantinya disetujui. Dengan demikian, harapan fraksi Nasdem, aspirasi masyarakat yang belum bisa dipenuhi lewat alokasi dana APBD harus tetap diakomodir. Kesimpulannya, fraksi Nasdem tidak menginginkan pasca pandemi COVID-19 ini sekolah-sekolah harus gigit jari karena kesulitan alokasi anggaran dalam recovery system, belajar dengan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19. Begitupun sektor lainnya seperti kesehatan, pertanian, terlebih lagi sektor UMKM sangat berdampak menambah jumlah pengangguran yang mengalami kesulitan untuk bangkit karena terkendala kebijakan penyusuan kebiasaan baru pasca pandemi COVID ini. Akhirnya, fraksi Partai Nasdem menyampaikan permohonan maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga menghadapi pasca pandemi COVID-19 ini, masyarakat Cirebon dan kita semua tetap diberi kesehatan dan berbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber 13 November 2020. Fraksi Partai Nasdem, Ketua Muhammad Gofur Akbar, Sekretaris Munawir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Pembicara selanjutnya dari fraksi Partai PKS, Bapak Kiai Haji Nurholis, SPDI. Pemandangan umum fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Saudara Sekda, yang terhormat para Kepala Dinas, Badan, Staf Ahli Bupati, dan Camat Kabupaten Cirebon, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang lurus agar kita semua menegakkannya di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita yang mengikuti dan menegakkan risalahnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Masih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020 ini, kami mengajak para hadirin untuk meneladani semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mengkontribusikan waktu, harta, raga dan jiwanya untuk kejayaan negeri yang kita cintai. Dengan kontribusi yang tidak pernah henti dan pamrih, itulah watak pahlawan sejati. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Fraksi PKS menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati dan segenap jajaran eksekutif pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang telah menyusun dan menyampaikan rancangan APBD tahun 2021 ini. Kami berharap penyusunan RAPBD ini menjadi bagian tak terpisah dari rencana pembangunan berkelanjutan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Sehingga hasil dari pelaksanaan APBD tahun 2021 nanti berkolerasi positif dengan cita-cita yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Setelah kami mempelajari dan meneliti pengantar nota keuangan beserta dengan dokumen pendukung yang telah Saudara Bupati sampaikan, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kami menyayangkan lambatnya Pemda menyampaikan hantaran RAPBD 2021 sehingga alokasi waktu untuk pembahasan lebih dalam RAPBD tahun 2021 sangat sempit. Hal ini menunjukkan Pemda kurang responsif dan adaptif dalam merespon perubahan sistem informasi pemerintah daerah. Kalau hal ini terus terjadi, maka akan merugikan masyarakat Kabupaten Cirebon itu sendiri. 2. Kita mengetahui bahwasanya pandemi COVID-19 belum berakhir dan diperkirakan bisa sampai akhir 2021. Bagaimana rencana Pemda dalam mengantisipasi hal ini, terutama terkait dengan dukungan anggarannya? Kami berharap agar perencanaan terkait penanganan COVID-19 ini tidak mendadak. Mohon penjelasan. 3. Akhir 2020 ini, Pemda Kabupaten Cirebon sudah mendeklarasikan UHC dengan capaian kepesertaan BPJS mencapai kurang lebih 96%. Kami mengharapkan bahwa UHC ini bisa dipertahankan sampai tahun-tahun selanjutnya.
Akan tetapi kami memandang masih ada masalah tentang penonaktifan KIS BPI APBN, di mana kalau ini tidak ditangani dengan baik akan menurunkan secara signifikan kepesertaan JKN KIS. Apa langkah yang akan dilakukan Pemda untuk mempertahankan UHC dan berapa anggaran yang akan dialokasikan di APBD 2021? Mohon penjelasan. 4. Pendataan melalui Perpal BDT atau DTKS sampai saat ini masih belum 100% berjalan. Banyak kendala di lapangan yang terjadi. Salah satunya adalah perhatian Pemda terhadap para pekerja lapangan, terutama puskesmas. Kami berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam hal ini. Mohon penjelasan. 5. Perda penyelenggaraan pendidikan mengamanatkan kepada Pemda untuk memberi tambahan pendapatan bagi para guru honorer. Akan tetapi sampai saat ini belum ada langkah progresif dari Bupati untuk merealisasikan amanat Perda tersebut. Mohon penjelasan. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pengantar nota keuangan tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 13 November 2020, Ketua Fraksi Ahmad Fawad FTP. Selanjutnya pembicara dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Mamat Surahman. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja dan daerah tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Saudara Bupati, yang kami hormati unsur Forkopimda, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, serta asisten sekda, para kepala dinas, kepala badan, direktur rumah sakit, camat, instansi, unit kerja, serta undangan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama selalu menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan mengikuti rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pengantaran nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 dalam rangka menunaikan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Cirebon. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang konsisten hingga yaumil kiamah. Saudara Bupati, pimpinan DPR dan anggota dewan yang kami hormati, fraksi Partai Demokrat dalam kesempatan ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pandangan umum fraksi terhadap pengantar kotak keuangan rancangan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 yang disampaikan Saudara Bupati pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon hari Jumat tanggal 13 November 2020 siang tadi. Dan masih dalam suasana peringatan Hari Pahlawan Nasional
Oleh karena itu kami mengucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November 2020. Semoga kita dapat mewarisi dan meneruskan semangat juang serta pengorbanan para pahlawan bangsa. Merdeka! 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 Fraksi Partai Demokrat menyambut baik atas pengantar nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 agar terlaksananya pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan baik lagi ke depan. Walaupun penyusunan APBD berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan tahun ini berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah, dan tentunya kami memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah secara bermartabat dan berproporsional. Namun demikian, kami memandang perlu penyampaian beberapa catatan terhadap APBD tahun 2021 itu sebagai berikut. 1. RAPBD tahun 2021 masih menanggung beban yang berat akibat COVID-19 dan terjadinya perlambatan ekonomi secara drastis. Dampak nyata dari serbuan virus ini juga bisa dilihat pada bagian lain, yakni merosotnya indeks perekonomian. Kami mengapresiasi penyusunan APBD 2021. Pemkab Cirebon telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan COVID-19 melalui 7 prioritas. Hanya dalam kesempatan ini kami ingin meminta penjelasan seberapa besar anggaran yang disiapkan untuk penanganan COVID-19. 2. Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD ditetapkan berdasarkan asumsi dasar baik mikro maupun makro. Asumsi dasar diperlukan untuk memproyeksikan besaran sebagai jenis objek pendapatan daerah pada tahun yang akan datang. Permasalahan dan kendala yang terjadi bisa disebabkan karena kurangnya materi serta observasi di lapangan. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah PAD pada RAPBD 2021 bila dibandingkan dengan APBD tahun 2020 sebesar 565 miliar rupiah lebih, pada APBD 2021 direncanakan sebesar 671 miliar rupiah lebih. Faktor apa yang menjadi asumsi rencana PAD pada APBD 2021 tersebut? Sedangkan pandemi COVID-19 meruntuhkan sendi-sendi perekonomian kita. Hal tersebut berkaca kepada PAD tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 79 miliar rupiah lebih dari semula direncanakan sebesar 655 miliar rupiah lebih. 3. Belajar dari penanganan COVID-19 khususnya terkait dengan bantuan sosial maupun bantuan penguatan ekonomi usaha mikro dari pemerintah pusat, masih ditemukan kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, kami mendorong perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS secara berkelanjutan serta mengalokasikan anggaran yang berproporsional. 4. Kami mengapresiasi pemerintah Kabupaten Cirebon telah capai cakupan kesehatan semesta UHC, Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS. Dikutip Jawa Poskom sampai dengan tanggal 1 November 2020, jumlah kepesertaan program JKN KIS di Kabupaten Cirebon sebesar 2.122.490 jiwa atau sebesar 96,5%. Dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.298.470 jiwa, jumlah penduduk yang telah terdaftar tersebut termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Cirebon ke dalam program JKN KIS, yaitu sebanyak 329.059 jiwa. 5. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan masukan, di antaranya Sumber sebagai ibu kota Kabupaten Cirebon. Sekali lagi, di antaranya
Sumber sebagai ibu kota Kabupaten Cirebon yang merupakan gambaran wajah Kabupaten Cirebon masih perlu menjadi pusat perhatian untuk dibenahi, sehingga menjadi ibu kota yang mempunyai brand image yang tidak kalah dari kota-kota kabupaten lainnya, seperti penataan jalan dan jembatan, gapura selamat datang, penataan PKL, drainase, sampah, penerangan jalan umum, penataan taman dan hutan kota serta infrastruktur lainnya. 6. Selain itu kami juga mendorong agar infrastruktur khususnya jalan di wilayah perbatasan menjadi prioritas. Di antaranya wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon dengan daerah lain seperti di wilayah Kecamatan Gegesik, Kecamatan Sedong, dan kecamatan yang lainnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap pengantar nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Kami berharap agar RAPBD 2021 dibahas lebih mendalam oleh Pemkab dan DPRD serta dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam penyampaian pemandangan umum ini. Semoga Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang senantiasa berkenan meridhoi langkah kita semua dalam membangun Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 13 November 2021, fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Ketua fraksi Muklisin Nalahuddin SHMH, Sekretaris Bapak Haji Mahmud Jawa SH. Kami sampaikan terima kasih kepada masing-masing fraksi DPRD yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Selanjutnya, materi yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi tersebut dapat dijadikan bahan oleh Saudara Bupati Cirebon dalam mempersiapkan jawaban dan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi DPRD. Selanjutnya, untuk rapat paripurna DPRD jawaban Bupati terhadap pemandangan umum DPRD akan diagendakan pada rapat paripurna DPRD hari Senin tanggal 16 November 2020. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan pemandangan umum DPRD terhadap RAPBD tahun anggaran 2021. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati dan seluruh hadirin serta undangan, khususnya unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir di antaranya. 1. Dr. Andes Haji Rahmat Sutrisno, MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. 2. Letda CPM B. Siswanto dan Unit 1 mewakili dan Denpom Cirebon. 3. Ibda Carman, Paminti 2 mewakili dan Yon C. Pelopor Sat Brimobda, Jabar. 4. Wahyu Oktaviandi, Kasih Intel, mewakili Kajari Kabupaten Cirebon. 5. Kapten Infanteri Suharyoto SH dan Ramil, mewakili Dandim 0620 Sumber. 6. Letu Waji, Kasih Bas Op, mewakili dan Lanut Sugiri Sukani Majalengka. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam rapat hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.